Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Desa, jumpa lagi dengan saya Lijin Aulia di podcast Ruang Riung DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Masih bersama kami nih, sekarang kami dengan Kabupaten Cirebon ya. Dengan Kabupaten Cirebon masih menggali terkait dengan inisiatif, menggali tentang inspirasi-inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Kabupaten Cirebon kali ini. Kita langsung kenalan aja ya. Ini saya lagi bahagia ini karena dikelilingi oleh akang-akang yang keren-keren ini. Kalau di Cirebon Mas ya? Mas. Kita mulai nih dari yang paling pojok di sini nih, yang keren nih. Ada Kang Akbar Kurani selaku SSPMD Kabupaten Cirebon, staf senior pemberdayaan masyarakat desa untuk program Patriot Desa Kabupaten Cirebon. Kemudian ada yang di tengah, Bapak atau jangan terlalu tua. Ada Kang Diki, selaku Patriot Desa yang selalu semangat di Desa Cangkoa ya, Desa Cangkoa, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Dan tentu saja yang paling penting dari program Patriot Desa adalah pencapaian KPI, di mana di situ disebutkan bahwa ada penggerak lokal. Kita ada aktor utamanya di Desa Cangkoa ya, ada Kang Mas ya, Kang Mas Denny ya, Kang Mas Denny Hartanto. Ini saudaranya Pak Menteri. Dari penggerak lokal dari Desa Cangkoa, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Untuk mengawali yang pertama, kita langsung saja nih ke Kang Akbar. Kang Akbar, kita kan 1 tahun ya, sudah mengalami masa-masa yang luar biasa lah di Kabupaten Cirebon ya, bersama Patriot Desa, sinergi juga dengan penggerak lokal. Bisa dong dijelaskan ke teman-teman Baraya Desa yang saat ini menyaksikan nih, kira-kira Kang Akbar, inisiatif apa aja sih yang ada di Kabupaten Cirebon selama masa 1 tahun program Patriot Desa ini? Semangat Kang. Siap, hatur nuhun Teh Lijin. Jadi kawan-kawan Baraya ini mau sedikit cerita aja. Jadi kita ini di Cirebon alhamdulillah juga disambut baik ya, khususnya kepada kawan-kawan yang rela menjadi penggerak lokal, salah satunya Mas Denny ini di bidang literasi. Dan keunikan di Cirebon ini hampir rata-rata ketika mereka menamakan gerakan atau kegiatannya selalu ada unsur kedaerahan, unsur lokalnya kuat gitu. Nah, kebanyakan dari nama BUMDesnya, dari banyak gerakan-gerakan kayak literasinya itu selalu ada unsur lokalnya gitu. Salah satunya kalau Cangkoa ini ada Linggapora, terus beberapa teman-teman yang lain juga menamakannya itu ada beberapa unsur lokalnya kental lah gitu. Cirebon, dan kebanyakan karena Cirebon itu istilahnya mereka banyak kekhasan makanan. Jadi kebanyakan kita bergelut dan bergeliatnya teman-teman Patriot ini di ranah ekonomi. Jadi ada di Danau Winangun itu ada istilahnya itu bikin sabun cuci piring, mie clean, dan juga jamur. Terus ada yang bikin siwang dan keripik rendang. Ada keripik kicaus, itu perlu dicoba juga, enak. Sindang kempeng ya. Dari apa itu? Itu dari pisang ya. Sampai akhirnya dibikin tepung, itu juga karena pendekatan patriotnya dengan ibu-ibu di sana gitu. Istilahnya mulai ngerumpi, dari ngerumpi akhirnya jadi sesuatu gitu. Nah, yang perlu dicoba lagi di Tonjong sih, itu siwangnya enak banget, siwang tosing. Nah, tosing itu dari nama dusun juga, Tonjong Singkup, makanya saya bilang selalu unsur kedaerahan itu selalu ada gitu. Kayak tosing itu kan Tonjong Singkup, itu ada ceritanya lagi, diambil dari dusun 4 di Desa Tonjong. Nah, itu salah satu tempat bersejarah juga di Tonjong itu gitu. Jadi akhirnya dinamakanlah Siwang Tosing, Tonjong Singkup. Jadi apapun produknya, juga apapun produk yang dihasilkan harus membawa nama daerah nama khas daerah ya. Itu dari Kabupaten Cirebon, luar biasa. Kemudian ada inisiatif apa lagi Kang di bidang sosial misalnya, atau di bidang lingkungan di sana yang menonjol? Oke, kalau untuk lingkungan sosial gitu, gerakan kepemudaan ya, kita ada punya namanya di Ambulu itu Mas Slamet.
Mas Slamet itu orangnya mau belajar gitu. Jadi dari hal-hal keingintahuannya dia itu akhirnya salah satu hal yang dia buat adalah bikin pupuk cair. Pupuk cair itu dia juga awalnya itu pengen tahu dari Patriot. Gimana caranya istilahnya itu mengolah dari sampah jadi satu hal yang bermanfaat. Nah, nggak lama karena Patriot ini senang bikin website, diajarkanlah bikin website. Akhirnya dia menginisiasi gerakan teman-teman Karang Tarunanya untuk turut menulis. Jadi istilahnya milenial suka menulis lah gitu. Akhirnya kalau nama-nama yang pakainya mungkin citizen journalism itu ketinggian, tapi kita ngomongnya sederhananya mungkin inisiasi komunitas menulis menulis gitu. Cuman lebih geliatnya apa yang bagus di desa dicantumkan di website. Wah, itu luar biasa. Jadi semua potensi yang ada di desa juga lebih bisa tereksplor ya di website, dan semua juga bisa tahu. Dan nggak hanya warga Ambulu aja misalnya yang tahu ya, tapi semua ini loh di sini ada potensi. Itu sebetulnya fungsinya publikasi potensi. Boleh promosi nggak website? Boleh dong. Promosi sedikit nih. Nama website itu Karang Taruna pertama itu teman-teman bisa lihat di Millennial Creative Center, dan yang kedua di Karang Taruna Nurul Huda. Jadi Millennial Creative Center yang pertama, websitenya Karang Taruna Nurul Huda. Cari aja di YouTube, di Google, nanti langsung ada klik. Nah di situ aktivitas kegiatan kepemudaan desa ada di sana. Gitu. Pokoknya itu penggerak vokalnya menurut saya dan kawan-kawan yang lain jadi contoh, karena aktif di literasi juga, aktif di lingkungan juga, dan dia salah satu anggota PMI Kabupaten di Cirebon, jadi menggalakkan kegiatan itu donor darah setiap bulan itu di desa. Nah akhirnya dan kebetulan didorong sama Patriot udah jadi ketua Karang Taruna aja, dan sekarang lebih konsisten gerakannya. Iya betul. Jadi kita berharap ada ataupun tidak ada Patriot Desa di sana, inisiatif yang sudah banyak tadi dilakukan di desa-desa itu tetap bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda di sana. Betul. Inisiatifnya jalannya dari Patriot gitu ya. Yang melanjutkan adalah justru warga sananya dong, benar ya. Justru warga sananya. Bagaimanapun yang memajukan daerah ya orang daerahnya itu sendiri gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Itu kuncinya. Ya, hatur nuhun Kang Akbar. Berbagi sharing nih kepada kawan-kawan Baraya Desa terkait dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Cirebon. Nah sekarang nih kan kita beralih ke aktor penting nih. Nah Kang Diki nih, ini yang berkolaborasi dengan aktor super penting. Aktor super penting. Nah Kang Diki, kita kan dari Januari ya sampai Desember ini banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita berikan gitu ya sebagai bentuk komitmen kita di Patriot Desa. Nah Kang Diki bisa sampaikan dong, nggak mudah juga kan, Cirebon itu bahasanya juga orang mana aslinya? Sukabumi. Sunda banget ya. Cirebon yang lebih pantura gitu ya. Itu kan juga suatu hal yang menarik ya, dan tantangan sendiri nih bagi Patriot Desa. Nah Kang Diki ceritain dong pengalaman Kang Diki di sana selama mendampingi penggerak lokal di Desa Cangkoak ya. Desa Cangkoak. Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon selama 1 tahun ini. Ya pada awalnya sih lebih ke kita bahasanya belum mengerti gitu ya. Bahasa itu yang paling utama pokok. Kita ngobrol sama warga pun kadang-kadang warga ada yang belum mengerti bahasa Indonesia kan, keadaan seperti itu karena emang dari dulu terbiasa dengan bahasa Cirebon gitu. Bahasa Cirebon itu unik karena memiliki bahasa sendiri ternyata gitu, yang mana baru tahu Diki juga ternyata di Cirebon itu mempunyai bahasa itu sendiri gitu. Jadi kayak mau bergerak pun, mau berkunjung ke manapun masih kendalanya itu sebulan 2 bulan pasti bahasa itu yang masih menjadi permasalahan pribadi gitu, permasalahan Diki selaku Patriot Desa di situ. Nah lama-kelamaan tapi siasat Diki kayak yaudahlah ikut dulu aktivitas masyarakat di sana, mulai dari ada di situ kayak petani, terus ada pengusaha ikan juga, ikan tawar seperti bawal patin bawal patin, situ ada potensi di situ ya, ikut kegiatan-kegiatan desa juga, mulai dari banyak kan gerakan-gerakan vaksin di situ mulailah baru kenal dengan ibu-ibu, dengan
bapak-bapak juga sama, terus mulai bisa sedikit-sedikit bahasa Cirebon, tapi bahasa-bahasa yang aneh-aneh kenalin sama mereka. Biasanya agak disasar-sasar. Iya, biasanya dibelok-belokin gitu kan. Iya, gitu. Sampai pada akhirnya ketemu sama ini siapa tuh saya Kang Mas ya. Kang Mas. Saya sempat lihat kayak ini preman Cangkoa desa gitu. Serem juga tampangnya itu. Tapi artinya Hello Kitty kok bahaya juga di darat. Gitu ya. Ketemu di suatu kegiatan yang difasilitasi sama pemerintah desa, yang dikelola sama puskesmas ya, pusat kesehatan sosial di desa itu. Jadi kita membantu puskesmas juga. Ketemu ini, jadilah kita ngobrol untuk enak lah ngobrol untuk ke arah bersinergi ya bersinergi ya pada intinya gitu. Iya betul paham dan memang itu ya. Itu yang jadi kendala, bahasa itu yang menjadi pokok utama sih. Tapi alhamdulillah di tempat desa Cangkuak yang orang-orangnya bersyukur banget, baik banget nih sampai ya kalau misalnya bisa nangis di sini nangis nih. Kayak gitu baik banget sampai kita Diki pribadi dapat tempat tinggal yang wah udah ya enak banget lah istilahnya gitu. Berarti penerimaannya dari masyarakatnya luar biasa, dari pemerintah desanya pun alhamdulillah ya bisa dibilang bersyukur ya, benar-benar bersyukur banget lah istilahnya gitu. Ketika penerimaannya baik, maka kita juga punya tanggung jawab. Kita harus memberikan kontribusi yang terbaik nih. Jadi malu sendiri ya Bu ya. Jadi kita termotivasi dari karena penerimaannya yang super baik itu. Nah, kalau inisiatif yang dikembangkan nih oleh Kang Diki bersama penggerak lokal di sana atau bersama masyarakat di sana, bersama pemerintah desa, itu apa Kang yang paling menonjol lah hati desa? Awal mula ketemu sama ini orang gitu, enggak bercanda. Awal ketemu sama Mas Denny ini, kita ngobrol tentang kepemudaan gitu, pemudaan yang ada di desa Cangkuak. Awal mulai kita ngobrol itu berangkat dari keresahan itu pemuda-pemuda yang ada potensi SDM-nya, cuman emang belum ada yang untuk mengatur semua itu dan sebagainya gitu, kayak bentuk komunitas ataupun organisasi gitu. Karena beliau juga sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Karang Taruna, yang sebelumnya Karang Tarunanya itu gimana ya, aktif, cuman emang kegiatan-kegiatan yang besar aja kayak PHBI, PHBN kayak gitu. Ya berangkat dari keresahan itu beliau curhat ke saya gimana dan ketuanya kebetulan mundur gitu dari jabatannya beliau, dan dia langsung otomatis lah gitu jadi wakil gitu. Jadi dia juga curhat gimana keresahan sebagai ketua sebelumnya dan wakil sebelumnya, bikinlah ini bagaimana caranya kita bikin suatu kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat desa terutama gitu umumnya kan gitu. Ya saya cuman bilang ya ayo kita sama-sama berproses apapun itu, kalau mau ini ayo gitu, itu ayo gitu. Dan Diki cuman belum sebelumnya punya pengalaman di kuliah mungkin ya, punya gerakan di organisasi juga, bergerak di bidang literasi gitu. Jadi begini, kalau untuk ya udah di pendidikan aja mau nggak, biaya nggak sama sekali gede, asal kita mau aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi dia kebetulan iya benar ya, dia intinya jadilah ini. Literasinya tuh dalam bentuk apa? Kegiatannya gimana? Menarik soalnya. TBM. TBM itu Taman Baca Masyarakat. Nah, yang target utamanya itu untuk masyarakat ya terutama, tapi lebih dikhususkan untuk anak-anak. Anak-anak kan kondisi sekarang juga, keresahan sekarang juga anak-anak tuh main handphone terus. Itu Diki pernah bilang juga ya, Mas, kita tidak bisa menghalangi anak-anak untuk tidak sama sekali main HP karena kondisi sekarang gitu. Tapi kita bagaimana caranya bisa mensiasati itu, meminimalisir itu agar supaya mereka itu bisa untuk bermain bersama kita gitu selaku orang dewasa juga, anak-anak juga gitu. Dan berinteraksi berinteraksi sebetulnya itu yang penting ya. Jadi mereka nggak sendirian main HP, tapi bisa berinteraksi dengan kawannya gitu ya. Menumbuhkan rasa bahagia menarik teh, karena di sini selain literasi yang kita umumnya cuma baca gitu, tapi mereka bisa interaktif ngajakin main gitu. Nah, nanti formulasi main-mainnya itu gimana ya nanti ini aktor penting ya. Aktor pentingnya oleh Kang Mas nih ini benar. Nah, berarti selama 1 tahun ini mengembangkan aktivitas literasi di sana dan sambutannya luar biasa. Anak-anak ya, berapa anak yang di sana? Untuk jumlahnya itu sekitar rata-ratanya 20 sampai 25 orang anak-anak. 20 sampai 25 orang per pertemuan.
perwilayah, iya pertemuan perwilayah juga gitu. Nanti teknisnya bisa lah di sini sama gitu. Atau kita beralih lah. Ya, biar kita beralih langsung nih ke Mas Denny ya, atau Simon kan Mas ya, Mas Denny. Nah, Mas Denny tadi yang disampaikan oleh Kang Diki, oleh Kang Akbar, itu suatu hal yang menarik ya. Kalau kemarin-kemarin nih Baraya Desa, kita membahas tentang ekonomi, kemudian kita juga membahas tentang aspek lingkungan nih, bank sampah. Ternyata ada hal yang menarik juga nih di Kabupaten Cirebon yang agak sedikit berbeda dari kabupaten lainnya, yaitu pengembangan literasi. Nah, sekarang kita coba nih gali dari Mas Denny. Sebetulnya inisiatif literasinya itu seperti apa sih Mas Denny yang dilakukan bersama kawan-kawan patriot dan masyarakat di sana? Enggak, Mas Denny. Oke, pada awalnya pada bulan Mei ya kurang lebih saya bertemu dengan Mas Diki. Kita di situ sharing-sharing terkait hal-hal yang harus dilakukan oleh para pengurus Karang Taruna, dan saya menyarankan untuk program literasi. Kenapa kita mengacu kepada literasi? Yang pertama karena ada dorongan, yang kedua dan kita sedikit peka terhadap lingkungan sekitar, terhadap anak-anak. Mengapa jangan sampai gadget ini dia melupakan baca buku gitu. Nah, literasi ini kita konsepnya yaitu jemput bola gitu. Jadi kita kegiatannya dari RW ke RW. Nah, gitu. Ya, per wilayah. Nah, dengan konsep teknis kegiatannya kita menerapkan 3M di sini. Yang pertama adalah membaca. Dan yang kedua adalah mewarnai. Jadi sebelum mewarnai, syarat untuk mewarnai adalah membaca. Jadi secara otomatis kalau mau ikut mewarnai harus membaca dulu. Nah, setelah membaca kita mengenalkan. Mengenalkan di sini kita mengenalkan permainan tradisional. Permainan yang terdahulu kita naikkan lagi kepada anak-anak agar mereka tidak lupa terhadap permainan yang menarik itu gitu. Seperti egrang, karet, congklak masih kecil. Nah, jarang banget ya. Bahkan anak-anak sekarang nggak bisa main kayak gitu. Betul. Itu tuh kayaknya jarang banget gitu, apalagi di masyarakat perkotaan ya. Masyarakat perkotaan kan rata-rata mainan yang sudah jadi seperti, tapi mainan-mainan yang dengan kearifan lokal kearifan lokal itu ternyata bisa dikenalkan ke anak-anak zaman sekarang gitu. Anak-anak zaman now itu luar biasa banget. 3M, membaca, mewarnai dan mengenalkan. Itu luar biasa. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang menjadikan ini tuh sebagai suatu hal yang optimis nih dari Kang Diki atau Mas Denny, bahwa suatu saat ini tuh programnya akan berkelanjutan dan ini tuh bisa membuat masyarakat tuh semakin mandiri gitu dari program ini. Apa yang membuat optimis? Apakah karena antusiasme gitu, antusiasme masyarakat atau pemerintah desanya gimana gitu ya, mendukung atau enggak? Silahkan, gimana? Apa yang menjadikan optimis? Yang pertama dari pihak desa, dia tuh sangat support terhadap kegiatan ini. Dan yang kedua adalah masyarakat sebenarnya antusias. Yang jadi permasalahannya adalah suplai buku. Itu yang masuk utamanya. Jarang sekali buku-buku yang masuk ke setiap wilayah itu. Sebenarnya setiap daerah atau wilayah, misalkan di situ ada buku, sebenarnya anak-anak tuh masih mau untuk membaca gitu. Itu. Iya, betul. Karena berarti suplai buku aja ya. Antusias masyarakatnya luar biasa ya. Itu ya yang luar biasa di sana. Dan dari Kang Diki nih. Dari saya pribadi sebenarnya pemerintah desa ini alhamdulillahnya itu ya supportnya emang benar-benar antusias, apalagi pakunya itu benar-benar yang pertama kali kita dapat buku bantuan buku, pakunya ngambil langsung ke perpustakaan gitu dengan senyum-senyum. Saya harus buat gerakan membaca di desa, buat petani, buat apapun pada umumnya buat masyarakat gitu. Informasinya dari Pak Kadus langsung kayak gitu. Kayak pemerintah desa udah respon kayak gitu, tinggal kita selaku pemudanya yang harus meningkatkan lagi nih rasa-rasa kepekaan atau tanggung jawab kita terhadap
lingkungan kita dulu gitu, terhadap desa kita dulu sebelum kita kemana-mana seperti itu. Pertama itu, kedua kolaborasi dengan komunitas lainnya. Kita juga udah mulai sedikit demi sedikit bekerja sama dengan dinas perpustakaan daerah kabupatennya. Kita udah buka komunikasi dan jejaring dan sebagainya dengan komunitas yang ada di Kabupaten Cirebon gitu. Jadi kita coba untuk memasuki forum itulah untuk peningkatan kapasitas TBM-nya itu sendiri kayak gitu. Itu luar biasa ya. Jadi intinya gimana caranya nih Patriot Desa di awal dengan penggerak lokal desa mengetahui permasalahan yang ada dulu gitu ya. Ternyata anak-anak di sana senangnya main gadget gitu. Sehingga inisiatif yang dilakukan tuh lebih cenderung tepat sasaran. Ini juga memberikan inspirasi nih bagi kawan-kawan dari Baraya Desa yang mau mengembangkan inisiatif yang sama di daerahnya. Nah, sebelum berakhir nih podcast ini dong, boleh dong pesan-pesan nih buat Baraya Desa yang siapa tahu mau mengembangkan inisiatif literasi yang sama di daerahnya. Mangga dari Kang Akbar dulu deh. Iya, kalau dari saya sih ini sebetulnya inisiatif gambar dari kegiatan-kegiatan. Oke, wah luar biasa ya. Sama ibu-ibunya ya. Iya, ini ada namanya yang membantu dan kita. ini sebetulnya dicoba dilakukan sama Mas Denny. Awalnya sebelum Mas Denny memang berkolaborasi juga dengan yang lain gitu. Ada Mas Mugis dan sebagainya. Nah, cuman akhirnya kunci utamanya konsistensi. Jadi per minggu sekarang masih berjalan. Jadi dengan jumlah 20 orang konsisten, tapi itu per blok teh. Jadi per bloknya itu rata-rata 20, berarti ada jangkauan orangnya bisa sekitar 100 ya. 100 itu ada untuk satu desa. Jadi 100 orang anak ya per desa, dan itu terjadi kerasa perubahannya ke anak-anak itu. Alhamdulillah, jadi nanya apa sih bahasa Cirebonnya, anak diplay gitu. Apa itu? Ada lagi nggak acara gitu? Jadi malah acara seperti ini ditunggu-tunggu ya. Wah, luar biasa gitu. Dari Kang Diki deh, pesan-pesannya nih yang sudah bersama dengan penggerak lokal menginisiasi kegiatan ini. Ya, konsisten itu pasti kan, karena istiqomah itu kuncinya dan sebagainya. Tapi kita emang harus benar-benar tumbuh dari hati sih. Artinya bergerak dengan hati itu yang benar-benar enak aja gitu, nyaman dan sebagainya, tanpa paksaan sama sekali. Saya pernah bilang juga sama Mas Ketua, jangan ini jadikan beban gitu. Apapun ini jangan jadikan beban, enjoy aja. Anak-anak itu merespon kita gimana kita gitu. Kalau kita merasa ini tanggung jawab yang sangat besar, beban, ya anak-anak akan menampilkan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita happy bersama anak-anak, anak itu menampilkan kehappyan mereka gitu. Jadi kita terbawa suasana anaknya gitu, tergantung kita gitu. Jadi bergerak dengan hati itu kuncinya. Betul, karena terasa ya kita tuh mendampingi orang ketika kita senang atau kita nggak senang gitu ya. Itu tuh auranya kayaknya kerasa ya. Kerasa ya, oh ini kayaknya orang lagi bete gitu ya. Tapi dengan kita senang menghadapi anak-anak juga itu. Ya, itu setuju Kang. Kang Diki hatur nuhun. Dari Kang Mas Denny, mangga Kang. Harapannya literasi ini tidak hanya di lingkup anak-anak aja. Harapannya itu kita lingkupnya lebih ke luas lagi, ke orang tua, ke lansia gitu harapannya. Dan harapan yang kedua, semoga di desa lain pun menciptakan TBM juga gitu. Agar kita mempunyai relasi yang lebih luas gitu. Harapannya seperti itu. Betul, terima kasih ini dari Kang Akbar, Kang Diki dan Mas Denny yang sudah bersedia nih berbagi inspirasi bersama kawan Baraya Desa. Banyak hal yang menarik sebetulnya yang bisa kita petik dari Kabupaten Cirebon ini. Salah satunya adalah bagaimana sih memberdayakan masyarakat desa itu dengan hati. Jika hatinya sudah tergerak, maka apapun yang dilakukan itu akan terasa bahagia gitu ya. Akan terasa bahagia dan itu terasa di masyarakat kita. Betul. Dan satu lagi yaitu konsistensi dalam menjalankan inisiatif yang sudah digagas bersama-sama dengan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh Baraya Desa dari Kabupaten Cirebon nih, Desa Cangkoak ya. Desa Cangkoak, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.